Pol PP hanya mencegah yang ditangkap anak-anaknya, bukan orang tuanya yang sebagai bertanggung jawab. Itulah kesalahannya Satpol PP. Saya tidak mungkin, ini lagi mengkritisi Satpol PP gitu. Waduh, mulai seram. Ya. Karena gini, yang ditangkap adalah anak jalanannya, bukan orang tuanya. Oke, Pak Dedi Obeng. Ya, Nama aslinya siapa, Pak? ya nama aslinya sih orang tua memberikan nama saya dengan diselamati, Iya. apa itu namanya Supriyadi. Dedi Supriyadi. Jadi Supriyadi, berhubung saya itu di lingkungan orang-orang banyak, maka harus ada nama tren, yaitu Obeng. Nama julukan. Iya, nama julukan. Lebih dekat tak biar Iya, nangkep. iya. Nah, Karena takut. itu artinya apa, Pak? Obeng itu. Obeng secara filosofi ya. Waduh, Filosofi ini obeng itu iso ngencengi, iso ngendori, Mas. Oh. Lah berarti iso ngencengi, iso ngendori. Memperbaiki. Ngendori pikiran, ngendori pikir dhewe tapi ngencengi pikir dhewe. Iya, iya, iya. Jadi gak tak gawe wong tapi tak gawe awake dhewe. Oh, iya, iya. Nah, ini mungkin netizen-netizen belum tahu Pak Dedi Obeng ini siapa. Monggo, Pak. Ya, saya memang bekerja atau di relawan anak. Pertama kali saya melakukan memang relawan anak jalanan di Surabaya tahun 1997. Pada waktu itu rame-ramenya Krismon. 97. Ya, di Krismon itulah saya bergerak dengan beberapa teman tanpa ada namanya kelembagaan. Oh, independen. Saya melihat kondisi anak-anak begitu di jalanan, anak yang acting lapar-laparan. Acting, Mas. Tidur di depannya Delta kelaparan. Saya lihat dia kadangkala, ini pengalaman empirik saya ya. Ya. Melihat anak-anak ada orang tuanya, tapi mengapa kok jadi tidur? Saya telusuri, itu memang dieksploitasi orang tua. Si anak itu. Si anak. Maka saya bergeraklah di situ bagaimana anak ini tidak berdosa. Sebenarnya ini hak anak, dasar anak itu bermain. Ya. Lalu mendapat perlindungan. Lalu dia mendapat hak sehat. Dia bisa berpartisipasi tapi tidak punya hak baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial, apalagi di lingkungan negara. Anak menjadi eksploitasi. Maka disitulah saya bergerak dengan beberapa teman membuat sebuah komunitas. Di tahun 99 lalu saya diajak namanya lembaga atau yayasan yang bernama YSRK. Apa YSRK? YSRK itu adalah Yayasan Seni Rupa Komunitas. Yayasan. Itu apa itu, Pak? Yayasan Seni Rupa Komunitas, dia bergerak di anak-anak jalanan. Medianya adalah seni. Oh, seni macam-macam. Ya, seni musik. Dibuat ya. Akhirnya yayasan itu sebuah seni penyadaran. Oh, ya. Di seni penyadaran itulah anak-anak. Seni penyadaran. Iya. Apa itu, Pak, seni penyadaran? Seni penyadaran bahwa anak tidak boleh dipaksa, kan, tapi dia meluangkan diri dia itu karena semua anak punya gagasan, semua anak punya ide. Maka ide itu yang dituangkan pada anak-anak tersebut bisa mengeluarkan. Tanpa harus dipaksa, tanpa harus diberi materi, tapi anak bisa berbuat sesuatu. Karena jangan lupa, setiap anak adalah pencipta budaya. Waduh, asik. Iya. Itu, Mas. Awalnya begitu. Iya. Sampai sekarang masih di bidang itu, Pak, ya? Ya, sampai sekarang saya tetap konses, meskipun saya berjalan sendiri, tidak ada lembaga. Sampai sekarang, Pak? Sampai lembaga anak jalanan ya, yang pure anak jalanan, yang bekerja di anak jalanan, saya masih tetap ada silaturahim dengan anak-anak jalanan, khususnya anak jalanan di daerah Surabaya Tengah.
Surabaya pusatnya. Surabaya Tengah itu mana ya? Tengah Mas, kayak Ambengan, daerah Ambengan, Oh, situ lalu di situ banyak anak-anak miskin. Kalau pagi ada yang sekolah, ada yang mengamen, ada yang kalau musim hujan jadi manusia Ojek payung, ya, manusia payung, Manusia lalu ada yang ngamen. Nah, disitulah setiap hari saya bergaul dengan mereka, kita diskusi, ada permasalahan-permasalahan sampai permasalahan ketika dia kecakup Satpol PP apa yang harus dia lakukan. Mereka itu bisa diajak ngomong, Pak ya? Sebenarnya bisa Mas, karena dia punya mulut. Bisa. Berhubung kita aja jadi orang yang sok pinter Iya, dan tidak melihat anak itu punya mulut. Ya, Jadi hak anak, hak dasar anak, hak partisipasinya anak itu dibungkam oleh orang-orang dewasa. Sehingga anak harus patuh. Hanya patuh dan patuh. Itu Mas. Iya betul sih, emang betul. Kebanyakan orang tua begitu ya. Betul. Tapi orang tua saya enggak. Ini Pak, saya tadi tertarik sama ini Pak Dedi. Apa namanya? Orang tuanya di sana ngelihat anaknya acting tidur-tiduran. Iya. Itu maksudnya gimana Pak? Gini. Oke. Sebenarnya itu guyonan saya ketika anak-anak dieksploitasi untuk menghasilkan namanya duit. Anaknya pengganti orang tua. Kalau dulu ada filsafat bahwa anak harus membantu orang tua. Ya. Tapi sekarang enggak. Orang tua, anak menjadi orang tua, orang tua menjadi anak. Maksud saya ngomong begini, orang tuanya duduk-duduk, anaknya mencari duit. Setorannya semua hasilnya diberikan ke orang tua. Oh, jadi yang acting si anak, yang dapat duit orang tua? Iya, itu namanya eksploitasi. Eksploitasi banget. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat di beberapa, mungkin sampai kalau jalan-jalan ke Delta, ada anak kecil-kecil tidur-tiduran, di atasnya agak jauh dikit ada orang tua. Iya. Pasti begitu. Anaknya yang dieksploitasi. Betul sih. Karena apa? Satu adalah pertama orang menganggap bahwa dia membantu kemiskinan, mengangkat derajat kemiskinan. Oh, biar kita ibadah. Lah itu Pak, saya pernah dengar nih, katanya apa namanya? Kayak ibu-ibu tuh biasanya yang bawa bayi-bayi kayak gitu Pak ya? Iya, itu kan ya juga anaknya dieksploitasi. Iya. Padahal masih bayi udah disuruh kerja Pak ya? Disuruh kerja, dipertontonkan kemiskinan di hadapan orang banyak dengan untuk mendapatkan uang recehan 1.000, 2.000. 1.000, 2.000, satu mobil. Ya, satu mobil. Satu kendaraan. Satu kendaraan dikalikan. Satu hari. Jadi gini, ketika di zaman saya jadi ingat ketika sampai ngomong anak-anak kecil digendong sama orang tuanya, belum tentu itu anaknya sendiri. Maksudnya? Belum tentu itu si anak orang tua itu sendiri. Si ibu yang gendong itu bukan orang tuanya? Bukan orang tuanya. Lah, terus? Dia menyewa tetangganya, sama-sama miskinnya. Menyewalah untuk dibuat cari kerja. Anaknya itu anak sewaan? Anak sewaan. Nah, menyewa itu di tahun 90 sampai 2000-an. Ini berarti bukan hoax Pak ya? Bukan hoax ya? Bukan hoax. Beneran itu anak sewaan, bayi sewaan ya Pak? Bayi sewaan. Itu tren di Jakarta malah tren rame-rame. Gila. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi di situ Mas. Jadi begitu untuk mendapatkan yang namanya duit, itu persoalan ekonomi itu sampai apapun dilakukan. Nggak tahu yang menjadi sebuah sumber inspirasinya orang miskin, saking miskinnya sampai dia bisa mengeksplorasi, muncul gagasan-gagasan begitu, atau saking kepepetnya orang akhirnya berbuat apapun bisa jadi, yang penting duit. Mungkin itu ya. Kita ambil positifnya, mungkin jalan keluar terakhir mereka. Iya. Sampai menyewakan anak itu. Nah ya, anak disewakan. Dulu sekitar sehari itu 25.000. Berarti penghasilannya lebih dari 50. Oh, dia keluar modal 25.000 nih Pak? Iya. Berarti kan si ibu yang sewa itu dapatnya lebih banyak ya? Iya. Tahu nggak Pak kira-kira berapa? Kalau dulu saya teringat kalau... Ini tahun berapa sih Pak? Ya, sorry. Saya sekitar tahun 2000-an aja, saya menghitung 2000-an. Di salah satu ada keluarga, 5 anak itu
semua jadi bekerja di jalan. Saya tidak ngomong anak jalan, tapi Iya. anak yang bekerja di jalanan. 5 anak. 5 anak. Heeh. 5 anak, setiap anak ditarget 50.000. 5 anak, satu orangnya 50.000. Kalau dia tidak bisa tidak bisa mendapatkan itu 50.000, dia dipindah. Maksudnya dipindah? Dipindah tempat yang lebih ramai dikit. Oh, yang lebih prospek. Prospek. Nunggu sampai jam 9. Wah, ada gitu. Jam 9 nggak dapat. Dia sampai jam 12 malam. Oh, gitu. Iya. Itu tuntutan karena tuntutan keluarganya lebih tinggi. Oh, tuntutan keluarganya lebih tinggi maksudnya Iya, karena gimana? gini. Di rumah dia itu sekarang sepeda motor harus kredit Orang tuanya. orang tuanya. Iya. Sewa rumah. Lalu Iya. memberi makan anak 7 orang. Sama keluarganya, kalau 5 keluarganya 2, 7 Iya, orang. 7 orang. Jadi berapa penghasilannya? Kalau hanya sekitar 50 per hari, itu tidak cukup. Iya, betul. Belum bayar listriknya, belum bayar airnya, belum bayar itunya, lebih banyak. Jadi mereka hitungannya lebih tinggi. Akhirnya anaknya yang suruh kerja. Akhirnya anaknya dieksploitasi untuk kerja. Satu anak 50.000. Iya, Berarti perharinya menghasilkan 250.000. 50.000. Iya. Sedangkan kalau kita hitung itu masih minus Minus apa itu, Pak? penghasilan. Heeh. Kalau dihitung per bulannya segitu, pengeluarnya lebih besar kadangkala. Dia nggak kalau hitung-hitungan secara ekonomi, ada satu kalau dia sewa kredit sepeda motor, Ya. lalu belum lagi kena bank titil. Bang Titil apa, Pak? Bank titil itu kalau bahasa Indonesianya bank tanpa legal. Oh iya. Sebenarnya saya tahu. Iya, bank ilegal ya itu. Iya. Dan bunganya kan lebih tinggi. Betul. Berbunga, nah dia terjebak dengan persoalan-persoalan itu. Karena dia mau ke bank nggak bisa. Oh iya sih. Banyak orang miskin yang saya dampingi, mereka itu RW 0 RT 0. Maksudnya? Oh nggak ada RT-nya? Nggak punya kakak, nggak punya KTP. Oh gitu. Oh masih Lah, banyak iya. Pak ya? Ya masalahnya dia mulai kecil hidupnya sudah nggak pernah mengurus. Yang logikanya Iya. dia tidak punya kartu keluarga. Kebanyakan. Masa akta kelahiran nggak gitu? punya. Oh iya akta kelahiran nggak Jadi ada. saking bingungnya, jadi ya dia nggak diakui oleh negara banyak. Ya syukurlah beberapa tahun kemudian ada pemutihan, mereka sadar untuk mengurus, banyak yang mengurus. Tapi ya kadang-kadang yang pengurus itu dianggap sulit, dianggap ribet, Iya sih. ngurus ribet, gini harus ke desa. Dianggap buat apa kenyataannya nih Pak? antara dianggap dan kenyataan. itu yang terjadi. Jadi maksud saya begini, kita kembali ke itunya ya. Iya. Maksud saya ketika ngomong kemiskinan ini nggak tahu struktural atau kemiskinan apa ini saya nggak paham belum. Sampai sekarang nggak paham Pak? Iya, kemiskinan atau kayak ini kemiskinan struktural. Negara sudah kaya, negara penghasilannya besar, tapi Masa kebanyakan negara kita kaya Pak? Kan negara berkembang itu. ya secara logika perkembangan itu. Tapi negara kita sebenarnya kan sudah jelas bahwa fakir miskin Dan anak-anak. dan anak-anak telantar kan sudah jelas di pasalnya, Iya sih. sudah jelas, ini jelas. Tapi masih banyak anak telantar. Gitu loh. Masih banyak anak yang nggak sekolah. Ya. Betul. Yang betul, saya betul. dampingi itu berapa ya anak sekolah? Oh iya banyak Pak. Hampir kalau sekarang hampir 50%, 50-50. Kalau dulu 80% anak nggak sekolah. Tapi sekarang sudah di era gini sudah 80% nggak sekolah itu karena satu, dia yang namanya ketika itu mau bayar sekolah sulit, meskipun gratis sekolahnya, tapi sangunya kan nggak gratis tiap harinya. Oh alah, iya. Lalu dia miskin, daripada kamu sekolah mending tak gawe tuku beras duitnya. Oh iya. Jadi dia harus membantu. Banyak persoalan-persoalan yang dia negara tidak bisa menangkap nilai-nilai itu, gitu loh. Oh, oleh karena LSM itu ada. LSM itu ada karena tidak menjadi negara loh Mas, maaf. Ya, Di sini LSM itu sebagai jembatan saja. LSM itu jembatan. Jembatan. Bagaimana masyarakat ini terwadai, tercover oleh negara. Nah, berarti
negara harus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya sekedar ngasih bantuan. Contoh kasus, ada salah satu pelatihan, membuat pelatihan di Dinsos, ada pelatihan untuk anak-anak jalanan, Ya. supaya ada perubahan Biar mereka punya soft skill gitu Pak ya. tidak soft skill, dia bisa berubah tidak menjadi pengamen. Tapi dia tidak pernah memapping permasalahan. Dia tidak pernah memetakan masalah. Hanya dikumpulkan, diajari, sudah selesai. Jadi misal nih dikumpulkan, diajari nyablon baju. Sudah selesai. Tapi nggak diajari cara ngejual bajunya gimana? Iya. Cara buat Instagram, postingnya berapa kali sehari. Itu tidak pernah diajari. Harganya harus ngasih berapa. Nah, itu. Gitu Pak. Nah, jadi cuma diajari nyablon. Diajari nyablon selesai. Lah, sablonnya akhirnya dijual sama mereka. Alat nyablonnya. Alatnya sablon dijual. Buat ya kehidupan sehari-hari gitu loh. Berarti bisa dibilang gagal nih. Negara gagal menjamin anak-anak supaya anak-anak mempersiapkan dunia kerja. Karena anak-anak tidak disiapkan secara holistik, secara menyeluruh. Oh iya, betul. Cuman ini ya, cuman sebagian banget ya itu ya. Kalau bilang cuman diajarin soft skill mah, ya semua orang juga bisa. Sebenarnya ya harus beraspek-aspek. Iya. Aspek moralnya, aspek perilakunya. Itu yang dilakukan LSM, Pak. Sebenarnya LSM mencoba melakukan begitu, tapi LSM kan bukan negara. Apa sih Pak, maksudnya LSM bukan negara itu apa? Ya sebenarnya yang wajib, yang punya hak wajibnya kan negara, bukan LSM. Tapi yang berpikir keras adalah LSM. Itu loh, itu maksud saya gitu, maksud saya begitu. Ini cukup berbahaya ya. Tapi saya memang kita mencoba real aja. Iya betul, setuju. Bagaimana anak-anak itu kan masa depan. Betul. Kalau kita anak-anak sudah digitukan, jadi anak-anak cuek nanti. Perubahan perilaku itu yang nomor satu. Akhlak benar. Perilaku sama akhlak emosionalnya itu harus dibangun. Tidak hanya persoalan-persoalan material saja gitu loh. Benar. Itu paling penting sih emang. Karena kadang kita ngelihat modelnya anak jalan itu kan kita udah stigmanya masyarakat ya kan udah gimana gitu. Nah itu kadang-kadang anak jalanan diidentifikasikan sama orang-orang dewasa adalah anak yang nakal, anak yang nggak terurus. Padahal kalau kita merujuk anak-anak jalan itu adalah anak yang bekerja di jalan, yang mencari penghasilan di jalan, gitu. Tapi kadang-kala mereka distigma sama masyarakat, ya mereka melakukan, tiba-tiba di stigma, ya aku gini aja, melawanku dengan begini. Iya. Mereka orang memberikan stigma, dia melawan dengan caranya sendiri-sendiri, gitu loh. Jadi ya repot, tidak pernah berdekati apa yang perlu dilakukan, nggak pernah. Jadi kayak gini mungkin ya, sudut pandangnya ini cuma dari satu sudut. Mereka nggak pernah tahu sudut pandang dari anak jalanannya itu seperti apa. Kenapa kamu menjadi anak jalanan? Persoalan apa? Nggak pernah digali. Kenapa dia menjadi pribadi yang seperti itu? Iya, nggak pernah digali kan, nggak selesai. Emang rata-rata permasalahan anak jalanan itu apa sih Pak? Maksudnya kok mereka sampai menjadi pekerja jalanan? Satu adalah broken home, melihat kondisi keluarga. Kedua kemiskinan. Ketiga ikut-ikutan. Pertama ada yang ikut-ikutan, jadi enak terkengkang di rumah, ikut-ikutan, cari duit, game, mencari duit gampang ya, bulan sekolah ngamen kecil-kecil, ikut-ikutan. Lalu eksploitasi orang tua, yang berbahaya adalah eksploitasi orang tua. Yang berbahaya itu sih eksploitasi orang tua. Ini baru sih Pak, eksploitasi orang tua nih. Aku baru tak pikir anak-anak jalanan itu ya emang karena nggak diurusin orang tuanya, ya mereka ternyata malah orang tuanya. Iya, yang menyuruh untuk anak-anak bekerja. Yang menyuruh mereka menjadi anak jalan menjadi anak jalan yang bekerja di jalan. Supaya dapat duit. Coba sampai melihat di beberapa titik Surabaya kayak mall-mall. Itu pasti ada yang menunggu. Iya sih, benar. Gitu loh. Lalu di perempatan-perempatan. Itu ada yang menunggu orang tuanya.
Oh ya? Oh ada Pak ya? Ada. Satpol PP hanya mencegah yang ditangkap anak-anaknya, bukan orang tuanya yang sebagai bertanggung jawab. Itulah kesalahannya Satpol PP. Saya tidak ini lagi mengkritisi Satpol PP gitu juga. Waduh, mulai seram. Ya. Karena gini, yang ditangkap adalah anak jalanannya, Iya, bukan iya, orang iya. tuanya. Anak-anak itu tidak mempunyai tanggung jawab penuh. Iya sih mereka. Loh, emang Satpol PP nggak tahu kalau ada orang tuanya di situ? Pasti tahu, tapi Pasti pelakunya, tahu, Pak. tapi pelakunya yang ditangkap, tapi orang tuanya nggak ditangkap. Jaminannya apa untuk keluar? Bawa KTP sama kakak selesai. Tanpa ada sebuah memberi motivasi bahwa anak ini bagaimana nanti ke depannya. Baik Oh, pelatihan atau- keren juga tuh Pak. Ada nggak sih LSM yang bergerak di bidang itu? Maksudnya anak-anak yang ketangkep nih itu dikasih. Nah, ini dulu itu seperti semua LSM kalau bergerak di anak selalu melakukan advokasi di situ, Mas. Oh ada ya? Ada kayak alang-alang, Heeh. lalu dulu ada genta, alit, banyak lagi teman-teman, lalu ada apa saja ya, punya kampus, teman-teman kampus. Tapi sekarang di era tahun ini anak-anak jalanan mulai menurun, sudah sudah kayak nggak seperti dulu lagi. Mungkin perubahan jalan atau sering ada operasi sehingga tidak menjadi pekerja di Merekanya, jalan, iya. tapi pengamen. Pengamen. Yang banyak jadi pengamen. Iya sih. Di kampung-kampung, masuk kampung, keluar kampung, ke pasar. Ya tetap itu sebagai anak jalanan bagi saya. Iya. Oke. Ya ini kita berhenti dulu bicara soal anak jalan. Saya mau tertarik ini sebenarnya sosok Pak Deddy Obeng. Iya. Kenapa nih kok bisa ada kepikiran sampai oke, Pak Deddy dulunya memang dari awal lahir kan nggak mungkin nih saya ingin itu aja anak-anak kan nggak mungkin. Nah ini gimana nih pergumulannya? Oke, ya. Awalnya sih saya sebenarnya juga merantau di Surabaya. Oh orang mana Pak aslinya? Sebenarnya saya di Malang, saya berkesenian. Oh wah, ini berteater. Arema nih. Arema. Saya berteater dengan teman-teman Teater Api Surabaya. Apa? Teater Api. Di Balai Pemuda. Di Balai Pemuda dulu itu ada anak-anak sekolah, anak jalanan sekolah di situ, di Galeri 66. Ada di salah satu ruangan anak-anak sekolah di situ sore. Saya melihat ini anak-anak ini sangat menarik. Dia survive-nya lebih kuat daripada anak seperti saya gitu. Oh, mengapa saya harus tiba-tiba jadi anak manja, orang manja, tidur di sini saja lalu masuk angin. Padahal anak-anak jalanan enggak masuk angin. iya, Saya kaget. kuat. Iya, imunnya bagus-bagus. Makannya nggak seberapa tapi imunnya bagus. Saya makannya teratur tapi imun saya makan sedikit, kotor sedikit sudah mencret. Anak-anak enggak. Saya tertarik pada mereka lalu saya coba dialog. Bapak teman. Ini seumuran berarti Pak waktu itu? Enggak. Saya ketika itu sudah berteater ya, main teater dari Malang. Oh, Bapak ini pemain teater. Iya. Waduh. Dulu main teater. Main watak. Akhirnya saya bersama teman-teman anak-anak jalanan kalau habis bekerja dia ke Balai Pemuda untuk cuci muka atau apa, duduk-duduk ambil minum es, istirahat. Saya ngobrol sama mereka. Lalu tiba-tiba dia titip duit. Pak, saya titip duit ini segini. Titip duit ke saya, mempercayai kalau dia nggak titip, dia tidur diambil uangnya sama temennya. Oh alah. Gitu, dia titip duit untuk setor ke orang tuanya. Nah disitulah saya mulai tertarik apa sih di anak-anak yang menarik di anak jalanan. Lalu saya mencoba bergaul sama teman-teman kecil-kecil ada di kecil ini. Adalah berapa tahun saya sama Teater Api selalu aja begitu melakukan begitu, ada beberapa teman, Alit datang ke situ, Mbak Yuli, Mas Gun. Oh ini nama-nama orang ya Pak ya? Nama orang, kita dulin, kita ngobrol. Lalu saya ditarik, lalu ada teman yang bekerja di LSM, YSRK itu mengajak saya untuk bergabung. Oh. Yayasan Seni Rupa Komunitas mengajak saya bergabung untuk mendampingi anak-anak jalanan yang high risk, yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi apa nih maksudnya? Hidup di jalanan. Oh alah. Ya dia tidak punya rumah. Lalu saya bikinlah namanya shelter, tapi tidak shelter, tapi kita bikin namanya sanggar. Sanggar. Ya, sanggar matahari. Pada waktu setiap anak di situ harus melakukan kreatif.
Tidak hanya seperti kayak dia hanya mampir tidur lalu pergi, tidak. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi di tempat kami dulu adalah bagaimana teman-teman melakukan kegiatan, melakukan ekspresinya dengan Oh, menggambar. ada pelatihan. Itu mereka datang sendiri atau? Iya, datang sendiri. Mereka Dan yang datang kedua, sendiri? kita dampingi di jalanan. Oh, Kita sampai bawa, didampingi di iya, jalanan, Pak. kadang-kadang kita membuat kegiatan di jalan sambil menunggu jam 12, jam 7 siang, jam 7 pagi, orang kantor mereka berangkat ngamen. Nunggu sampai jam 12 siang, orang-orang kantor istirahat, cari makan. Itu rame orang keluar, Oh, gitu dia ya? ngamen. Ada jam-jam tertentu Ada dia. jamnya ya? Iya. Kalau sore mulai jam 4 sampai jam 7 dia nggak bisa terganggu. Karena orang kantor pulang kerja, dia harus mengamen. Nanti jam 8 malam sampai itu dia bisa ikut kegiatan. Jadi kita memetakan kegiatan dia di sanggar. Kita samakan. Gitu. Jadi dia punya jam-jam kerja ada, Mas. Nggak harian dia kerja, enggak. Gila. Dia punya jam-jam kerja. Makanya saya akhirnya punya metodologi sama teman-teman, keseharian apa sih yang kamu lakukan. Dia mulai jam 7 saya bikin, jam 8 dia memetakan, dia bisa memetakan dirinya. Dia tahu kelemahan dan kekuatannya dia. Dia bisa menganalisa SWOT, tidak kita saja yang bisa. Iya benar. Dia tahu. Mereka tahu ramenya kapan nih. Iya, dia tahu bisa menganalisa SWOT. Oh, kelemahan saya di sini, kekuatan saya ini. Anunya saya di sini, ini di sini. Dia tahu, paham betul apa yang mau dilakukan. Kalau saya ditangkap, dikejar Satpol PP, saya mau lari ke sini. Ini nanti. Kecepatan lari saya berapa nih kira-kira? Iya, dia tahu bener. Lihat Satpol PP, oh ini berat badannya 90, kecepatannya segini nih. Maksud saya begini. Iya, anak-anak itu adalah mempunyai wawasan yang sama. Sebenarnya anak-anak itu mempunyai gagasan, mempunyai pemikirannya sama lah sama orang. Tapi selalu orang tua selalu mengekat bahwa anak itu kecil, anak itu miniatur orang tua. Oh, iya. Itu. Itu Mas yang sering terjadi. Jadi orang tua itu melihat anak itu angka 6. Anak disuruh melihat orang tua angka 9. Oh, wah 69 jadinya. Iya. Jadi tidak sama, tidak sejajar begini. Kalau anak melihat 6, berarti orang tua harus melihat 6, tapi dianggap itu kurang ajar. Ya itu emang budaya ya Pak ya. Iya. Tapi sering yang terjadi di pendidikan kita, di apa-apa ya guru ya mesti pintar, murid meskipun pintar ya kok murid. Tadi mau keceplosan gop. Itu tuh kalah ilmunya. Kalah ilmunya gitu loh. Ya. Iya, Meskipun teman-teman sering begitu. Saya mencoba dengan teman-teman yang peduli anak, kita coba memperhatikan hak dasar anak. Berarti orang-orang kayak Pak Dedi ini banyak? Sebenarnya banyak, Mas. Oh ya? Banyak. Saya itu bagian kecil dari banyak orang, masih banyak orang-orang yang di atas saya. Banyak, tapi kan tidak terekspos. Ini sosial gitu loh. Iya. Tidak terekspos. Nggak ada untungnya buat mereka Pak ya. Mengekspos beginian tuh nggak ada untungnya. Sebenarnya nggak ada untuk, tapi ini adalah kerja-kerja sosial. Seperti saya, seperti teman-teman yang bekerja sosial itu sandal jepit, Mas. Bukan topi. Oh, iya. Seragamnya. Bukan topi, Mas. Kalau topi rusak dicantol di atas. Disimpan. Kalau sandal jepit putus. Dibuang, selesailah. Bisa dibuang kalau Jumatan dicolong orang lain. Nah, dan diinjak terus. Iya. Posisinya harus berani di bawah. Oh iya. Seorang seperti pekerja sosial harus berani di bawah. Berarti Pak Dedi ini menamakan diri Pak Dedi pekerja sosial. Iya, jadi saya relawan. Berarti rela. Pak Tapi Dedi, jangan dibelokkan ya. Iya gimana? Belokkan gimana Pak? Saya jadi relawan. Kalau rela dijalani, kalau nggak rela dilawan. Jangan. Iya, enggak. Tapi gini Mas. Gimana? Tapi bagaimanapun semua orang mempunyai nurani ya melihat kondisi anak-anak. Tapi memperlakukan itu beda. Semua orang
Oh, paham nih Gitu, kayaknya aku. ya. Ha. Semua orang itu punya kepedulian sama Iya. anak. Tapi kepedulian itu kadangkala tidak bisa tercermin dengan sinergi dengan anak. Aha. Contoh kasus, anak jalan sebenarnya kepingin api tapi salah mulai. Gimana misalnya, Pak? Contoh sebenarnya anak ini gini, diberi wawasan tapi dibentak, tidak diberi wawasan. Sebenarnya sama-sama ingin baik, Iya, iya, iya. tapi dibentak, Iya. diinstruksional, tapi tidak diberi arahan bagaimana membuka win-win solusi pada anak. Oh. Tapi hanya dibatasi ini. Pokoknya gini. Iya, hanya dibatasi tanpa diberi wawasan. Itu yang sering terjadi gitu. Di keluarga kita pun gitu. Dulu saya kecil ketika di Lebaran pun sama. Kalau beli celana yang memberikan orang tua, saya tidak boleh milih, Mas. Iya sih. Iya sih. Iya kan? Benar. Orang tua itu memberikan. Lebaran, rumah dicat putih semua, Mas. Kamar-kamar saya dicat putih semua. Saya tuh mau ngecat merah nggak boleh, Mas. Iya, iya, iya. Padahal saya punya hak sebagai anak. Tapi itu haknya kadang-kadang itu. Iya sih. Ya, itu melekar kok. Gitu. Anak iki ngerti opo? Padahal itu karena saya melihat bahwa setiap orang adalah pencipta budaya. Iya. Berarti anak pun pencipta budaya. Gitu. Kalau kita tarik ke situ. Iya, iya benar. Tapi orang dianggap anak itu bagi kultur di kita itu anak-anak belum bisa apa-apa. Sampai besar pun dianggap seperti itu kayaknya, Pak ya? Akhirnya sampai besar pun dianggap begitu. Tapi akhirnya anak-anak berpola sendiri, Iya, betul. Itu bermain yang terjadi. sendiri, Benar. mempunyai jalan sendiri. Oke. Itu, Mas. Ya. Saya kan punya anak nih, jadi susah juga ternyata dia. Iya, nggak siap. Kita belum siap karena kita dibatasi dengan kultur. Betul. Itu sih yang sebenarnya. Jadi apapun, tapi tetaplah kita punya anak. Saya juga punya anak. Tapi saya ada batasan-batasan mana yang harus saya berikan. Oh, mana Pak yang... Dedi ini berkeluarga. Kayaknya begitu. Jawabannya tidak Jawabannya tidak menyenangkan apa-apa. Ya, saya berkeluarga. Oh, saya pengen tahunya gini nih, Pak, malah. Tanggapan keluarga gimana, Pak? Ya, pertama saya sama istri saya selalu bentrok ketika pertama awalnya pasti bentrok. Yang satu istri saya maunya gini, yang satu saya mendidik anak begini, anak saya pun maunya begini. Oh, Kalau kita nggak pandai-pandainya mencinkronkan ketiga-tiganya ini, anak menjadi kalang kabut dan itu anak menjadi korban kekuasaan orang tua. Iya Itu yang sih. sering terjadi. soal mendidik anak. Kalau soal tanggapan istri mungkin Pak, ya, soal apa namanya? Bapak terjun ke dunia ini itu, sorry, aku mau tanya dulu nih, Pak. Pekerja sosial itu kan berarti bekerja. Nggih. Selayaknya orang bekerja kan mendapatkan bayaran. Nggih. Tapi Bapak tadi bilang juga relawan. Iya. Nah, pekerja sosial ini sebenarnya Ya, pekerja namanya aja sosial. Mm-mm. Ya, tapi jangan sosial. Tapi kadangkala sosial. Mas. Iya. Ya, relawan yang namanya pekerja sosial ya berarti tidak harus membutuhkan yang pasti tidak seperti pegawai. Nomor satu adalah gaji, tapi kita hanya sebuah reward. Rewardnya apa tuh, Pak? Nah, ini aku penasaran Rewardnya nih. ya duit ini, Mas. Tapi tidak kayak UMR. Mungkin kadang-kadang kita di bawahnya UMR. Tanggapan keluarga, istri, Pak? Ya ini satu-satunya jalan. Awal-awal pasti ini kan? Pasti. Saya pertama awal memang digitukan, Mas. Saya seperti si bongkok merindukan bulan. Waduh, gimana nih? Iya. Wes gajian kon iso ta nyukupi aku sampeyan kasarnya. Iya, begitu kan. betul. Tapi saya harus meyakinkan pada calon istri saya bahwa saya mampu bisa memberikan sesuatu, memberikan nafkah pada anak dan istri saya nantinya. Konsekuensi saya apa? Kalau saya terus bekerja di lembaga atau di pekerja sosial, berarti saya mencari duitnya harus di luar. Ya saya nyambi jual apa? Oh gitu. Tadi tukang tanda atau apa, karena saya di dunia teater ya saya harus main teater. Oh harus iya sih, benar juga. mencari apa? Jangan sampai hidup kita
mencari yang namanya kita harus menghidupi, jangan hidup di situ. Nggak cukup Mas. Bener. Karena coba kita hitung saja, kalau di lembaga-lembaga LSM itu akan mengeluh Mas. Karena ya banyak mengeluhnya, karena kalau apalagi yang punya shelter setiap hari mengeluarkan biaya administrasinya besar, kalau masih ada NGO itu nggak masalah. Tapi kalau sudah nggak ada NGO, nggak ada donasi yang masuk, masa tutup? Loh, ada nggak Pak yang kayak gitu? Ya nggak ada kan, berarti harus dijalankan kan, Iya betul. gitu loh. Jadi Iya. tidak nirlaba gitu loh. Artinya dalam artian kita tidak ngomong untung dan rugi di situ. Oh, LSM itu berarti bisa dibilang non profit ya Pak ya? Non profit, betul itu, gitu Mas. Orang-orang yang bekerja di situ masa non profit juga Pak? Iya, Oh iya? iya banyak begitu Mas. Non profit dalam artian kalau nggak ada project ya sudah nggak bayaran. Masa Hanya bayaran hanya project pada waktu project. Oh iya? Iya, makanya teman-teman akhirnya membuka usaha lain untuk menghidupi lembaganya. Ya satu ada yang jadi Untuk menghidupi lembaganya, Iya, bukan menghidupi diri sendiri. ya itu kan biasa aja. Imbasnya kan ke situ juga, Mas. Iya kan? Jadi Total banget ya orang-orang teman-teman itu lebih gila sebenarnya. Oh gitu. Gitu loh. Lebih kegilaan. Saya ngomong gila itu kegilaan. Apa yang dipikirkan membuat lembaga LSM itu. Tapi alhamdulillah di tahun-tahun di era-era 2000-an ini ketika Gus Dur menjadi presiden, keran NGO itu dibuka semua, sehingga teman-teman ada yang mendapatkan dari UNICEF, ada yang mendapatkan dari USAID, semua dibuka oleh Gus Dur, NGO bisa masuk. Ya bersyukur. NGO itu apa sih Pak? Non government ya, kayaknya funding ya, kita ngomong. Funding donatur. Ya, donatur ya. NGO luar dihubungkan di sini untuk jaring kerjasama. Berarti LSM Indonesia ini kebanyakan donaturnya dari luar negeri? Kebanyakan. Tapi sekarang sudah pihak negara atau pihak pemerintah sudah jejaring dengan teman-teman LSM. Okay. Jadi teman-teman LSM agak sejahtera untuk bisa tentang visi dan misinya bisa tercover gitu. Oh, oke. Ya, aku sekarang udah mulai nangkep nih. Ya. Ini Pak ya, goalnya apa sih Pak? Goalnya LSM. Goalnya seorang Pak Dedi mendidik berapa nih? Mungkin anak jalanannya udah banyak banget nih. Goalnya apa sih? Goalnya saya itu sebenarnya saya tidak pernah menjadi striker, tidak pernah menggolkan. Kalau di dunia sepak bola saya itu bukan striker, saya itu gelandang, Pak. Oh, gelandang. Bagaimana orang-orang itu tidak bisa masuk ke saya harus menjaga supaya tidak menjadi anak-anak jalanan lagi. Saya hanya menjaga. Oh, Bapak tidak ini menjadi penyerang, menjaga. Pak. Iya, saya jadi gelandang aja, Pak. Jadi makanya gelandangan, Pak. Jadi maksud saya, saya hanya mencegah, Pak. Saya tidak mempunyai target goal. Saya tidak memimpikan target goal. Tapi bagaimana saya mencegah anak-anak orang-orang ini tidak menjadi anaknya menjadi anak jalanan. Oh. Saya hanya di pencegahannya, Pak. Karena ketika sudah menjadi anak jalanan susah Pak ya udah. Susah, Pak. Saya bukan seorang dewa, bukan seorang nabi, bukan seorang center class bisa memberikan apapun. Tapi kalau saya mencegah, berarti anak-anak tersebut akan tidak menjadi turun ke jalan, tidak akan bekerja turun jalanan. Gitu, Pak. Jadi harapan saya ini bukan tracker untuk menjadi berapa persen anak tidak turun jalan, tidak capai goal, tapi saya hanya bagaimana menyetop orang-orang ini tidak mau anaknya menjadi anak jalanan. Itu saja, Pak, dari saya. Oke. Ya, Pak. Paham. Anak jalanan ya, Pak ya? Kalau memang sampai jadi anak jalanan, ya kita coba kalau ini yang sering terjadi, kita anak jalanan sekarang. Banyak saya menghadapi anak-anak jalanan. Saya ngomongkan anak, ini pilihan hidupmu atau tidak? Kalau pilihan hidupmu memang ini sebuah pilihan hidupmu, kamu jadilah pengamen yang bagus, nyanyi yang benar. Setuju. Ya kan? Kalau kamu jual koran yang bener, pinter diwaca sih, korannya dibaca, orang gak jual koran toh, tapi berita yang kamu sampaikan. Oh, iya. Ada ya Pak orang-orang yang memang aku pengen jadi anak jalanan gitu, memang ada Pak? Ya nggak ada, Mas, apa?
Tapi Wajar. kalau memang terpaksa. Memang ini terpaksa kondisi. Oke. Gitu. Hal apa yang menyenangkan seorang Pak Dedi ketika ini si anak udah jadi anak jalanan nih, Iya. terus bapak rawat, bapak bina akhlaknya. Nah, keberhasilannya sampai Pak Dedi merasa wah anak ini jadi nih. Itu apa itu, Pak? Saya sering ya, ketika ada beberapa dampingan saya, ada yang jadi pengacara, ada yang Jadi pengacara? Iya, ada yang jadi beberapa sudah bisa jadi pengusaha, jualan. Pengusaha itu kan harus besar ya. Iya betul Tapi betul. jualan apa, sudah berubah hidupnya, tidak di jalanan. Berarti ada kemungkinan seorang anak jalanan ini menjadi orang yang berhasil, Pak ya? Iya, karena itu tadi ya, saya ngomong kalau tadi keberhasilan apa, saya hanya tersenyum. Oh ya, jadi yang berhasil bukan dia, yang pintar adalah anak itu yang bisa mengubah hidupnya. Saya tidak mempunyai apa-apa, saya tidak mempunyai kegembiraan, tapi saya hanya merasakan bahwa anak itu bisa berhasil versinya sendiri, dia bisa mengubah hidupnya sendiri. Bukan saya yang bisa mengubah. Akhirnya saya tidak punya rasa bangga. Iya, karena emang si anak sendiri itu spesial emang ya, Pak ya. Spesial karena saya tidak mau memberikan pilihan, Mas. Kamu harus begini, tapi saya memberikan hanya motivasi, bukan memberi pilihan. Kalau saya itu hanya memberi motivasi saja kepada anak. Kalau kamu mau A, maka kamu harus jadi begini. Kalau mau jadi ini, kamu harus berubah jadi ini. Saya hanya memotivasi, saya hanya pintu masuknya saja, Mas. Iya, iya. Ya mungkin istilahnya gini ya. Si anak ini sekarang sedang berdiri saja. Pak Dedi ini yang membantu mereka untuk berjalan satu, jalan satu. Nanti ke depannya mereka mau lari, mereka mau ngapain, terserah. Gitu ya. Saya hanya memotivasi, memberikan gambaran ini loh. Kalau kamu jadi anak jalanan, kamu akan begini. Kalau kamu berubah, ini jadinya ini. Saya itu aja. Saya tidak pernah membekali apapun, saya tidak bisa mengolah, tapi saya hanya memberi memotivasi pada anak dan keluarga. Karena hidupnya adalah pilihan, hidupnya adalah dia Betul sih, sendiri. iya. Itu, Mas. Betul. Setuju. Karena emang ya gimana lagi, kata orang takdir itu sudah ditentukan. Tapi takdir itu kan gak bisa dilihat, Mas. Iya sih benar. Hanya bisa dirasakan ketika kita miskin. Oh gitu ya. Tapi orang kaya tahu, takdir saya kayak nggak ada, Mas. Tapi kalau takdir saya takdir miskin, karena dia orang malas, nggak mau bekerja. Iya. Akhirnya, oh ya, memang saya takdir. Ya, akhirnya disalahkan namanya takdir. Makanya Kasihan nggak ada yang namanya tak takdir. Iya, kasihan Iya, takdir berarti. Kasihan takdir itu, disalahkan nanti. Yang menyalahkan mesti orang miskin. Nggak tahu orang kaya nggak pernah menyalahkan. Takdir saya kaya, nggak pernah ada yang ngomong. Alhamdulillah saya ya. kaya. Iya gitu. Banyak masalah gitu. Nah, ini guyonan saya ya. Guyonan saya, tapi ini memang benar, Pak. Ketika orang miskin pasti selalu yang disalahkan adalah takdir, bukan dirinya. Oh iya, Pak. Bukan sosialnya. Iya. Coba orang miskin, oh ini kemiskinan struktur mulai nenek moyang saya miskin, nggak pernah diubah pada dirinya. Ini kemiskinan struktural ini. Berarti Bapak meyakini kemiskinan itu bisa dirubah, Pak? Bisa, Pak. Asalkan dia mau, kemauan gitu, Pak. Kemiskinan, orang menangkap kemiskinan itu pasti material, loh. Padahal kemiskinan. Oh, setuju. Iya, benar. Iya, toh. Orang mesti menangkap kemiskinan pasti material pertama. Iya. Tidak ditangkap logikanya, perubahan perilakunya. Oh iya. Tidak pernah menangkap, tapi kemiskinan yang material, dan kemiskinan itu selalu dibawa namanya kemiskinan 7 turunan. Akhirnya jadi kemiskinan struktural. Jadi begitu, Mas. Jadi saya masih menangkap bahwa orang-orang bahwa yang namanya kemiskinan pasti yang material nomor 1. Memang nyata real. Tapi perubahan dalam hidupnya, perilakunya tidak pernah dilihat, diukur. Memang karena sulit diukur. Iya sih, emang sulit diukur. Yang bisa diukur adalah material. Tapi belum tentu. Coba sekarang lihat kemiskinan. Orang miskin sekarang itu parameternya apa sih miskin itu? Di Surabaya saja. Parameternya orang miskin ya nggak punya tempat tinggal. Berarti hidupnya di jalanan. Padahal banyak orang yang nggak ada di jalanan. Banyak punya tempat tinggal meskipun penyewa. Iya sih. Iya kan? Iya benar juga. Orang miskin punya sepeda motor.
Iya Pak, kadang itu saya juga jengkel lihat orang-orang demo naikkan gaji tapi naiknya motor Ninja. Lah, Motor makanya saya cuman Honda Beat. makanya nggak bisa diukur. Iya. Nggak bisa Kadang saya diukur, itu miskin itu jengkel, nggak bener. bisa diukur sekarang. Iya benar-benar. HP-nya 4. Setiap anak miskin nyewa satu petak rumahnya, tapi anaknya punya HP satu-satu sama orang tuanya, semua 4. Oh iya benar juga, benar juga benar. Apakah itu Iya, iya, miskin? Itu maksud saya, ukuran miskin sekarang itu sulit diterjemahkan, tapi kemiskinan itu banyak ragamnya yang harus kita rajut bersama. Saya sama beberapa teman-teman dulu sama komunitas-komunitas itu mencoba merajut bergabung, berdiskusi apa maunya yang terbaik bagi anak, the best interest of children. Waduh, Yang benar-benar terbaik. fokusnya ke anak. Ini dengar-dengar katanya Pak Dedik pernah di Pacitan juga Pak ya? Ya. Ini anak juga nih Pak? Saya di anak di Pacitan itu tahun 99 sampai 2004 bersama YSRK, disponsori oleh Plan Internasional pada waktu itu. Di sana kondisi di sana ketika di anak-anak kondisinya sangat memprihatinkan karena di sana ada tambang, Di Pacitan? ada tambang emas, dan warga semua baik guru, kepala desa semua nambang. Yang namanya sekolah nggak ada, Karena semua nambang. semua nambang gurunya. Jadi anak-anak tidak belajar sekolah. Gurunya nambang. Gurunya ikut nambang, semua ikut nambang, kepala desanya ikut nambang. Budayanya akhirnya berubah, budaya bertani berubah. Jadi nambang. Budaya tambang. Tambang Budaya emas. tambang emas. Ada Pak ya? Ada di daerah Bunung ke atas. Perbatasan antara Bunung sama Jawa Tengah. Oh, Nah, di situ ada satu tambang. kecil. sampai sekarang ada tuh Pak? Ya sekarang akhirnya ya Habis. habis. Oh, Kalau dikelola lagi ya dapatnya kecil. Pertama kalau digali sama orang-orang warga di sana semua bergulat di tambang, anak-anak di tambang. Jadi yang namanya ke struktur keorganisasian pemerintahan setempat tidak jalan. Pak Lurahnya juga nambang, iya. gitu. Nggak ada yang ngurus KTP, semua nambang. Oh iya. Ada yang kayak gini ya? Kebudayaan budaya yang dulunya berkumpul berserikat tidak ada lagi, semua sudah berubah. Ya toh, Nambang, pulang tidur, besok Pulang lagi cuma- nambang iya. lagi. kebudayaan kumpul, kebudayaan gamelan, memainkan gamelan, mainkan musik itu sudah hilang. Jadi kebudayaan mabuk, Hah, mabuk? kebudayaan minum, lalu kebudayaan judi karena duit banyak. Oh iya benar juga. Ya toh, ya toh, mau ke desa, mau ke kota jauh, akhirnya dia judi, dia minum. Iya. Kebudayaan baru muncul di situ, budaya baru muncul. Dan di situ Pak Dedik datang. Saya dari situ datang bersama tim YSRK, bersama Plan, Oh iya. memotivasi, memberi pendampingan pada anak-anak. Anak-anaknya. Ya, lalu makanya saya dipanggil Pak Guru pada waktu itu. Oh, waktu itu jadi Jadi guru. pendamping, enggak, jadi pendamping. Oh, jadi pendamping, Pak. Pendamping, tapi saya ngajari anak-anak sekolah kembali ke sekolah. Mari kembalikan sekolah, belajar bersama dengan teman-teman. Waktunya angon, kita coba bekerja sama anak-anak, belajar nulis. Mau tapi mereka, Pak. Ya mau. Akhirnya angon itu tidak menjadi pekerjaan. Heeh. Angon menjadi sambilan untuk belajar. Oh. Merubah mindset. Merubah mindset. Betul. Lalu tiba-tiba orang tuanya kita ajak ngobrol, mengembalikan orang tuanya ke lahan. Kembali pelan itu, tapi mindset itu berubahnya tidak seperti goreng tempe, Mas. Ah iya, berapa tahun tuh, Pak? Saya 4 tahun itu pun masih perubahannya sangat kecil sekali di perubahan. Karena ini mindset sudahan. Oh, itu sudah bertahun-tahun kayak gitu, Pak. Sudah bertahun-tahun gitu loh. 9 mulai 97 itu ada reformasi. Untuk reformasi itu ditinggalkan semua, tambangnya gunung itu digali oleh masyarakat. Oh, pemerintah nggak tahu, Pak? Ya tahu, tapi ya takut namanya reformasi, wong hutan-hutan aja ditambang semua. Oh. Ya pada waktu itu. Iya. Ya itulah
persoalan di anak-anak, karena anak-anak ya pada waktu itu anak-anak nggak tahu, yang penting cari duit, ada duit. Iya betul sih. Sekali lagi itu eksploitasi anak benar. Eksploitasi mas, tetap tidak bisa, karena anak itu belum bisa punya tanggung jawab. Sekali lagi anak itu belum mempunyai tanggung jawab, tapi anak itu diajari untuk bertanggung jawab. Itu yang ada. Iya betul. Jadi gini Pak ya. Ini kita bicara, akhirnya kita bicara soal anak-anak nih. Kita bicara soal anak-anak. Emang budaya, saya pernah tinggal live in di desa selama 1 minggu, kadang 2 minggu gitu, dan saya melihat apa ya Pak yang membuat orang-orang tua di sana itu kayaknya kok, kalau aku petani, ya udah kamu meneruskannya berkebun aja. Walaupun si anak itu pengennya kuliah di kota, menempuh jalur pendidikan dan sebagainya, itu kayaknya udah nggak usah, kebun aja. Ya, itu mindset orang tua ya. Iya. Untuk sebenarnya menarik karena gini mas, kalau tidak dipertahankan oleh generasi maka sawah itu akan hilang. Oh gitu. Contoh kasus sekarang, petani itu lingkarannya lingkaran obat nyamuk, inklusif, ke dalam, semakin lama semakin habis. Oh gitu. Tidak keluar pertanian di Indonesia kan, tapi semakin habis. Kalau ini tidak dipertahankan oleh generasi, ya harusnya kita nggak ada punya pertanian, kita ya akhirnya ya impor beras, impor. Jadi akhirnya memang harus mengorbankan generasi penerusnya untuk mengurusi pertanian. Sebenarnya kita mempertahankan, tapi teknologi yang harus Nah itu maksud saya. Nah sekarang petani di sini ini merugi mas, karena nggak pernah tenaganya dihitung seperti tenaga buruh. iya benar. Dihitung hanya pembelian bibit, lalu pembelian pupuk, sudah menggarap, tapi dia bekerja tidak pernah dihitung. Iya. Petani itu nggak pernah menghitung tenaga, mas. Lah petani ada stigma dari orang-orang kekuasaan pada waktu itu, petani itu adalah orang yang kotor, orang yang miskin. Karena tidak melihat bluepoint. Orang yang sukses adalah memegang bluepoint, bukan memegang pacul. Oh. Iya toh? Iya. Lalu muncullah petani-petani berdasi, tengkulak apa. Petani berdasi. Iya toh? Petani berdasi. Habislah, disewa semua. Ada dimasukin anak-anaknya nggak punya jadi petani gurem. Petani gurem itu apa? Petani kecil. Oh, petani gurem kecil. Petani kecil. Iya. Petani yang nggak punya lahan, nggak punya sawah, menggarap ke orang lain. Nggarap sawahnya orang lain. Nggarap sawahnya orang lain, jadi buruh tani di negerinya sendiri. Gila ya. Sawah-sawah sudah jadi perumahan. Sudah habis. Kalau kita tidak mempertahankan, karena orang tua mempertahankan kepingin anaknya generasi itu, tapi anaknya ketika keluar kota berubah mindset. Iya, bapakku mbiyen melarat terus aku kepingin ngubah. Iya kan? Mengubah, tapi dia tidak pernah mengubah mindset berpola pikir bagaimana cara bertanam petani yang menarik, bagaimana teknologi pertanian dia kelola. Dia hanya melihat di sisi lain petani. Itu mas. Pak Dedi kan banyak ngurusin anak nih. Aku jadi ingin tanya, pernah nggak ada anak seorang dari desa yang ke kota untuk menempuh studi dan kembali? Oh, aku sekarang punya teknologi nih untuk mengembangkan pertanian di desaku atau sesuatu lah. Aku bisa nih kayaknya ngatur keuangan cash flow-nya desa, terus kembali. Ada nggak? Ada. Saya punya dulu anak itu kuliah di Surabaya, dulu anak desa di Pacitan juga. Dia kembali pulang membangun desanya. Berhasil, Pak? Berhasil dalam artian. Wah, keren nih. Namanya siapa, Pak? Namanya? Bisa kita undang nih ke sini. Tapi sudah lama, nggak tahu dia masih ada di sana atau belum, nggak tahu. Tapi dia membangun desanya dengan dibantu beberapa teman-teman lokal. Dia memberikan yang dulunya pertaniannya tidak begitu maju, hasilnya tidak bisa dikelola, dia kelola. Dia bikin yang namanya singkong, hanya jadikan gaplek, tapi dia bikin jadikan keripik. Oh, dikelola. Iya. Ya toh. Lalu yang namanya
daunnya cengkeh Heeh. dikumpulkan dijadikan minyak. Oh, ya itu ya. Itu tuh ilmu tuh ya. Iya, lalu dia memberikan motivasi kepada ibu-ibu untuk periksa karena rumahnya dibuat puskesmas juga pada waktu Heeh, itu. heeh. Buat apa ya, pemeriksaan kesehatan di situ. Mereka memberikan keberhasilan mereka adalah bagaimana tidak menciptakan tapi membuka mindset pada masyarakat. Betul. Membentuk iklimnya itu ya. Iklimnya. Heeh. Dia tidak lagi semua orang pemuda-pemudanya seumuran sebaya dia ke Malaysia, dia tidak mau. Iya, orang desa tuh kebanyakan ke Malaysia, Pak. Iya, Cita-citanya kayaknya ya kalau karena mindsetnya petani dianggap miskin mas sama orang kota. Petani itu berbecek-becek. Petani itu berlumpur-lumpur, manusia lumpur. Iya kan? Iya, iya, iya. Dan orang lumpur itu kadang-kadang dianggap tidak berpikir. Cuman Hanya punya tenaga, otot. otot. Iya toh? Dianggap orang petani dianggap bodoh. Petani dianggap miskin. Iya sih. Itu stigma orang kota kadang-kadang mas. Padahal orang kota disuplai dari desa. Bener sih, nggak ada yang nggak penting lah sebenarnya. Semua itu penting. Bener. Itu mas. Sebenarnya disitulah sehingga anak-anak petani memberontak mas. Memberontak. Kita ngobrol begitu ya mas ya. Iya, Jadi, nggak apa-apa. jadi sisi lain bahwasanya masih banyak persoalan-persoalan di negeri kita. Jadi maka kita berharap marilah kita tidak jadi ada sebuah perbedaan agama, perbedaan ini. Mari kita bersambut yang baik, gitu loh. Jadi permasalahan-permasalahan, mari kita bersama, tidak dipecah-pecah. Ini, punya A, punya B. Ini saya menggok kayaknya ya. Nggak apa-apa. Ya, tapi saya kepingin konsep-konsep yang dulu, konsep-konsep kekeluargaan, konsep-konsep gotong royong kita munculkan lagi gitu. Ini eranya sudah anak-anak sekarang udah gila mas. Sekarang udah nggak gotong royong, mabar Pak sekarang. Lah, mabar mas. Mabar Mobile Legends sekarang. Lah itu mas. Gotong royong. Jadi saya masih optimis melihat kondisi kita itu kegotong royongan. Apalagi masa pandemi gini, banyak orang-orang yang gotong royong yang muncul gitu ya, sikap toleransi Iya, pada betul. tetangga, pada apa awalnya Karena kan, permasalahannya sama mungkin Pak. Ya. iya. Semua bisa merasakan, jadi akhirnya kita saling tolong menolong. Itu mungkin Karena semua orang sama-sama kenanya permasalahan ini kan. mungkin itu dulu. Mau dari kaya, dari miskin, semuanya kena pandemi ini. Iya, makanya mungkin dari permasalahan pandemi ini saya sih masih optimis gitu loh ya, melihat kondisi begini bisa muncul rasa budayanya, muncul rasa kegotong royongannya ke semua ya. Iya. Jadi menjadi sebuah ikatan human, menjadi sebuah manusia, makhluk yang memang apa ya, mempunyai kekuatan, mempunyai kebersamaan gitu. Iya. Maksud saya mempunyai kebersamaan, anggar teman ngomong kebersamaan ini loh, Kemanusiaannya muncul. kemanusiaan yang muncul itu. Itu loh, Itu sudah lama hilang. sudah lama hilang. Kayak tadi Pak bilang apa? Humannya di Iya, sana, Iya, di itu. sini cuman cuan, bocuan, rugi apa untung. Iya, itu Gitu aja. aja, bener, itu emang bener banget. Ya memang karena akhirnya semua orang mengalami permasalahan sama. Kita disatukan dengan corona sebenarnya Pak ya. Iya. Bisa dibilang gitu ya. Bisa dibilang gitu. Corona itu cepat ya. Iya toh. Dan kita itu cepat menstigma juga. Iya. Gitu loh. Akhirnya ya semoga di corona ini kita bisa merefleksi diri kita, terlepas apapun, menjadi human yang menarik, human yang kemanusiaan yang muncul lagi seperti dulu lagi gitu. Kalau saya gitu mah. Kimbo tak sangkut apa ya, sing pendengarin besok ya apa. Iya ya. Ya penutup untuk hari ini Pak. Ini apa namanya dari Pak Dedi. Kedepannya nih, Bapak tergabung dalam apa? Plato ya? Ya. Plato itu singkat saja Pak. Apa Plato itu? Oke, Plato itu adalah sebuah organisasi yang bergerak di rehabilitasi narkoba,
baik di rawat jalan maupun di rawat inap. Khusus untuk anak jalanan? Semua, tidak membedakan anak jalanan, Oh, anak semua. orang tua, baik orang tua bisa ikut dalam program rehabilitasi di kami. Di kami juga melakukan pencegahan di sekolah-sekolah, di Oh, masyarakat, penyuluhan, di sekolah-sekolah, di masyarakat, gitu Mas. Jadi sepintas saja kami memang selama ini bergerak bagaimana pecandu narkoba ini menyadari bahwa edik itu adalah kerusakan otak. Iya, iya, iya. Dan orang edik atau orang pecandu narkoba itu tidak bisa sembuh, Ha-ha. tapi bisa pulih. Bisa Pak ya? Sembuh tidak bisa, tapi pulih. Oh, apa tuh bedanya gimana Pak? Kalau sembuh kan total berhenti, Ha-ha. tapi pulih sewaktu-waktu dia bisa kambuh lagi, Oh alah. gitu. Oh, bisa ya? Ya karena mungkin kondisi seperti dulu, melihat situasi, punya kecemasan, punya permasalahan. Kalau kita punya permasalahan, arahnya pasti ke situ lagi. Berarti permasalahan besar orang jatuh ke narkoba itu komunitas, lingkungan sekitar Lingkungan itu, betul. yang membuat seseorang itu jatuh ke situ. Jatuh di situ lagi ya. Kebanyakan anak muda Pak, umur rata Rata-rata di tempat kami 17, yang banyak itu umur 17 sampai umur 30 yang terbesar. Yang kedua 13 sampai 13? 13 sampai 40 itu yang terbesar. umur 13 tahun. Iya. Narkoba. Lalu yang kedua 40 sampai Buset 40. 60. Ini mah nggak tahu diri. Ya kan. Lalu yang ketiga dari 13 ke bawah. 40 ya ada Pak ya? Wah banyak Mas. Masa sih Pak? Wong sabuen. itu Mas. Ya, Jadi ya, kami bersama Pelatu dengan teman-teman Pelatu ini selain memberi pencegahan juga penanggulangan, bersama-sama berjejaring dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, seperti BNN, Kementerian Sosial, Iya. Kementerian Pendidikan, Ya, gitu, pendidikan. gitu Mas. Oke, oke. Tapi kami bukan untuk ngomong masalah hukumnya, tapi ngomong kemanusiaannya, sosialnya. Oh iya ya, Kalau makanya tadi medis, ya, rehabilitasi gitu Pak ya. medisnya mungkin di kesehatan. Oke, oke. Gitu kan, gitu. Oh sekali lagi soal motivasi nih kayaknya ya. Ya, Iya bergerak ya, di bidang ya. itu ya Pak ya. Nggih. Oh emang bakatnya Pak Dedi itu di situ. Oke Pak, terakhir. Hah. Cantumkan nanti ya di ini kita ya. Boleh, boleh. Terakhir Pak, pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang, anak kids zaman now. Ya, bagi saya bolehlah milenial, bolehlah kalian berekspresi dengan, tapi harus tanggap lingkungan, karena di milenial ini kita semua ada semua, Betul. tapi kita sebagai manusia tidak boleh meninggalkan kemanusiaannya. Ya betul Pak. Itu saja dari saya. Kita Oke. manusia tapi jangan sampai kehilangan kemanusiaannya. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi Obeng sudah Oke. datang ke podcast kita. Sekian dari Wawasan 62, terima kasih.